Kembali ya, gua itu nggak tahu masalahnya itu sama seperti ulang tahun, bro. Sama persis. Tidak tahu di belakang itu ada apa, karena saya sibuk sama kerjaan saya. Saya cuma tahu dia itu orang hebat. Dia masuk ke Islam itu penuh cerita yang saya bilang, dari orang yang ateis, kok bisa percaya dengan Islam ya? Apa ya yang buat dia begitu? Itu yang saya mau. Cuman terkadang pas selesai itu semua banyak orang yang ini ke saya baru berita-berita yang saya bilang, hah? Saya nggak ngedenger. Buat saya apa yang baik buat saya, kalau garis bawahi ya, apa yang baik buat saya teladani. Tapi misalkan enggak, saya nggak dengerin. Sesimpel itu. Dan saya tidak memilih orang-orang itu siapa. Makanya terkadang kok langsung ada ngomong ini tanpa kita melihat berita yang itu ya. Saya tidak tahu berita itu benar atau enggak. Ini jawabannya ya. Tidak ada 1% pun. Kembali tuh kayak soal yang kayak soalnya Pak Jokowi ya bos. Tidak ada. Tolong dah berita masuk. Berita tuh kadang-kadang judulnya juga menyeramkan bro. Mancing. Sekarang gue bilang nih di sini nih. Dari Pak Jokowi, dari yang ustadz yang tidak bisa saya sebut namanya itulah, kalian tahu ya udah apa. Tidak ada 1% pun. Gue nggak ada pemikiran ke sana. Sama sekali. Dari ulang tahun, sekarang satu lagi. Tapi kok orang-orang selalu kayak begini ya istilahnya ininya. Jadi mengerikannya bukannya saya kasihan, takutnya kalian semua yang kena dosanya. Karena saya pernah ngomong sama Agim juga, kita per detiknya itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakuin sama orang lain. Mau itu posting, mau itu apa, mau itu adalah omongan kita ke orang lain, per detiknya itu nyebar enggaknya beritanya atau apapun itu harus dipertanggungjawabkan. Saya bukannya kasihan saya takutnya kalian kalau berita itu nggak benar jadi dosa yang banyak buat kalian. Beneran, demi Allah tuh saya bilang. Saya nggak ada ke arah situ sama sekali 1% pun. Jadi itu 0. Kalau udah 0 nggak kepikiran ke arah sana sama sekali. Kenapa saya nonaktifin itu komen? Saya akan cerita lagi ya. Saya tidak mau komen itu jadi perantara kalian pro sama kontra. Pro saya sama kontranya saya berantem di situ. Takutnya itu jadi sarana kalian untuk jadi berantem. Karena waktu itu ada 22.000 orang yang komen. Jadi yang satu yang pro sama kontra saya itu berantem di situ. Nanti jadi dosanya ke saya. Buat apa? Saya nonaktifin. Supaya ini kan di Indonesia gitu. Dilakuin A salah, dilakuin B salah. Dan kenapa judulnya saya juga ganti? Saya nggak mau. Saya juga mikir kenapa sih judulnya itu? Kayaknya era-era ini nih, gue salah nih. Gue nggak tahu kalau memang Jokowi misalkan di mata orang begini ya. Kok buat gue mah dia orang baik. Gue udah ketemu sama dia, gue udah vlog sama dia, orang sangat baik banget. Bisa gue ceritain panjang juga di sini. Dan gue di sini juga nggak ngomong politik, nggak sama sekali. Nggak ada gue dibayar sama dia ini. Tapi karena menurut opini gue, dia itu orang baik. Dan kembali saya nonaktifin gara-gara itu. Benar-benar gue nggak mau jadi wadah sarana saya untuk jadi dosa. Dan kenapa saya ganti? Supaya netral. Tapi kembalilah plus 62 asik netizen. Dengan posting baru saya komenannya mulai ke arah sana. Oh lo ya dihapus tuh ya, nggak mau diinin lo, nggak mau dibully, dipuji mau nggak dibully. Tapi kan saya nggak bisa jelasin juga maksud saya apa. Kembali saya itu nggak perlu orang tahu maksud saya apa. Tapi karena ini sudah memperkeruh suasana, jadi saya jelasin lagi. Mau percaya sama enggak juga terserah. Gua sih kagak ada masalah. Amat sekali nggak ada masalah. Demi Allah, tidak ada masalah sekali dan tidak dendam sama sekali. Tapi kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Oke bosku. Nah ini juga. Kita juga bukan settingan kayak begini ya. Emang cari rumah. Kemarin sudah DP. Tuh lihat. Ngomongnya kelihatan bohong gak? Kemarin sudah DP. Tiba-tiba ada sedikit akhirnya nyari lagi lah sekarang. Mana ada kita yang settingan? Ampun ya Allah. Ini cerita dari memang kita itu mau jadi alhamdulillah ya, apa yang kita gerakin selama ini menggerakkan rumah sakit yang istilahnya juga sangat positif tujuannya. Jadi mau ada operasi katarak gratis bro jadinya. Dan itu bukan satu rumah sakit aja, berbagai macam rumah sakit. Dan itu juga kalau ini ada hubungannya, dari garis bawahi aja.
Dan itu juga bukan endorse. Ista itu tidak di endorse sama sekali. Semuanya itu tanya rumah sakit semuanya yang sekarang itu keluarnya dari saya sendiri. Kalau memang ada yang menanyakan kita itu endorse atau enggak motor, jawabannya itu adalah biar gue yang tahu aja. Penasaran sih ya? Nyebelin nanti gue. Jadi nebak-nebak. Nebak-nebak ya? Oke. Nebak-nebak. Biar kita yang tahu sendiri aja. Tapi keluar atau enggak sih duit dari ini? Banyak banget. Banyak banget bosku. Jadi emangnya ini setiap hari saya tiba-tiba ada 4 juara, ada 5 juara. Emangnya kalau misalkan kita bisa bilang sponsor dia mau nanggung. Ini kan kita tiap hari keluar berapa coba istilahnya. Tapi kita nggak pernah bahas ke arah situ ya. Garis bawain ya. Giveaway ini cara terima kasih saya ketika saya menjadi posisi kemarin itu posisi yang bagus banget menurut saya. Saya tidak bilang posisi 1, 2, 3, posisi yang sangat bagus sekali. Kenapa saya bilang nggak mau bilang posisi? Karena ketika saya bilang posisi itu seperti membanggakan diri saya sendiri, saya nggak mau. Karena urutan itu pasti berubah-ubah dan takutnya saya kecewa tiba-tiba turun. Pasti orang juga turun. Jadi saya bilang posisi yang sangat hebat. Rezeki juga ada. Nah ini caranya saya dan giveaway ini caranya saya terima kasih sama kalian. Kok jadi salah ini ya? Bingung saya juga. Bosku, kita hampir tiap hari loh di sini. Tujuannya kok bukan untuk kalian, untuk siapa lagi? Menyita waktu banyak sekali. Paula sama saya sama Kiano, saya nggak pernah ambil kerjaan di atas jam 9. Asli buat kalian, beneran. Bosku, hidup kita tidak akan selalu mulus. Istilahnya mulusnya itu pasti ada kerikil-kerikil kecil. Yang istilahnya kerikil-kerikil kecil itu jangan pernah dijadiin suatu masalah yang besar, tapi diselesaikan secara baik-baik. Caranya bagaimana tergantung Allah aja. Cuma kita mengalir aja bosku. Jangan ada perasaan dendam ataupun kita menyelesaikannya dengan emosi. Kenapa? Takutnya cuma satu dosa buat kita. Yang tadinya kita nggak ada dosa, takutnya ada dosa. Mudah-mudahan kalau misalkan ini tidak benar dan Allah tidak menjadikan ini ladang dosa juga buat mereka yang tidak tahu ya. Bismillah lah musuh. Saya ngomong ini juga bukan dibuat-buat kok. Istilahnya kalau kalian orang acting, kalian tahu kok orang pura-pura mana, orang yang bohong yang mana, orang yang jujur yang mana. Insya Allah saya akan menjadi orang jujur terus. Insya Allah ya. Oke bosku, sayang kalian semua dan jangan lelah untuk berbagi. Baim, kalau kamu diserang-serang orang, lu berdoa maafin dia, biar Tuhan yang bertindak. Gitu aja. Tapi ada batasnya juga. Jangan membiarkan kejahatan berjalan. Yang tadi saya bilang, kita penuh belas kasih, nggak boleh begini. Nanti orang itu gila terus. Jadi kalau kita melakukan perlawanan dalam tanda kutip untuk memperbaiki orang itu, jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Kecil, Mantap. walaupun panas hati kan. Iya. Tapi saya nggak gitu sih sekarang. Jadi gini, kalau kamu sakit hati, kamu ingat nih, tidak ada orang yang bisa bikin sakit hati kamu. Ya tidak ada. Jadi kecuali kamu izinkan hati kamu. Ada orang ngentutin lo di depan bapak lo 10 tahun yang lalu, ketemu kurang ajar nih orang nih, dia ngentutin gue nih depan bapak ibu gue. Lu simpen dendam lu 10 tahun, gila aja lu. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, rendahkan dirimu serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan engkau. Sekali lagi, rendahkan dirimu serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan dirimu. Pasti selalu begitu ya. Selalu rendahin diri lo aja, jadi orang nggak bisa merendahkan kamu. Kamu tetap kamu. Kamu tidak jadi rendah karena direndahkan orang. Kamu tidak jadi tinggi karena dipuji-puji orang. Kamu adalah kamu. Nggak usah peduli. Selama kamu berjalan, mata kamu tertuju pada Allah, lo jalan aja. Selalu ada 2 pendapat. Apapun yang kamu bikin, lo bagi-bagi duit, itu sok-sokan lo aja, begitulah begini. Lo udah nggak ngikut, lo nyela. Lo ngikut dulu, baru nyela. Kan gitu, ya nggak? Jalan bener aja. Kamu ada role model, bapak lo tuh orang benar. Amin ya Allah. Benar, gitu.